kita akan diberikan pendidikan tentang akademisi. Nanti kita akan berbicara tentang akademik, bagaimana cara menjadi mahasiswa yang berprestasi, gimana perjuangannya mahasiswa berprestasi itu, gimana cara-caranya, gimana. Nanti kita akan berbicara tentang itu. Dan kita akan mendatangkan seorang yang bernama Abdul Hamid Hadiani ya. Beliau itu luar biasa orangnya ya. Nanti beliau akan banyak berbicara tentang akademisi, tentang dunia pendidikan, wabil khusus dunia perkuliahan, seperti itu. Kemudian pemateri yang kedua, nanti kita akan mendatangkan seorang kader ya, kader. Kalau bisa dikader, kalau dibilang kader, anak LDK lah gitu, anak LDK asli, anak LDK Tulen. Ya, artinya mereka ini orang hebat, tapi hebat mereka ini lahir dari rahim LDK. Mereka ini orang yang berprestasi, tapi mereka lahir dari rahim LDK. Mereka ini orang yang menginspirasi, tapi mereka ini lahir ataupun tercipta ataupun awalnya dimulai dari LDK. Siapa orang ini? Di materi kedua nanti kita akan mendatangkan dua orang. Yang pertama anak LDK Tulen, nanti kita akan mendatangkan anak LDK Tulen dari Unja, Tas Jambi. Jadi dua. Yang pertama dari UIN, yang kedua dari Unja. Materi kedua, dua orang langsung kita datengin. Nggak satu, dua orang langsung. Nanti kita di materi kedua akan berbicara tentang dakwah menginspirasi. Bagaimana sih kita berdakwah, kita bisa menginspirasi banyak orang, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, nanti kita akan berbicara tentang hal ini, ya, dakwah menginspirasi. Yang pertama nanti kita datangkan Ari Ramadhanu ya. Ari Ramadhanu ini anak UIN ya. Anak LDK UIN ya. Beliau orang yang berprestasi luar biasa, hebat ya. Nanti kita akan berbicara tentang LDK dengan beliau. Kemudian kita juga akan mendatangkan Bang Indra Lasmana. Beliau ini dari Unja. Nanti insya Allah beliau juga akan memberikan pemahaman kepada kita tentang dakwah menginspirasi. Kemudian yang ketiga, kita akan mendatangkan pemateri yang selanjutnya, yaitu Bang Ahmad Febriansah. Beliau ini adalah mentornya Bang ya. Beliau ini adalah pelatihnya Bang. Ya, dari public speaking, dari sisi bisnismen ya. Beliau ini semuanya bisa gitu ya, luar biasa. Nah, nanti beliau bakal memberikan motivasi kepada kita semua. Beliau nanti akan memberikan wejangan yang baru, bisa mengubah mindset kita, bisa merubah pola pikir kita yang dulunya malas-malasan mungkin kan, yang dulunya malas-malasan, yang dulu mungkinnya nggak semangat untuk berpendidikan. Nanti kita akan diberikan motivasi yang dalam oleh beliau, Bang Ahmad Febriansah, nanti di materi ketiga. Nah, jadi pastikan teman-teman mengikuti rangkaian kegiatan Penaku dari jam yang sudah ditetapkan sampai selesai gitu ya. Mungkin jam 8 ya, jam 8 itu sampai selesai kita usahakan sebelum asar kita selesai. Nah, seperti itu. Sampai sini sudah cukup jelas? Sebelum kita lanjut atau masih rancu atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan sebelum Abang lanjut. Ya, dipersilakan tuh adik-adik, misalnya ada dulu yang mau ingin ditanyakan sebelum nanti. Jadi Bang Patut aja nggak usah malu-malu, misalnya Bang ini gimana Bang? Silakan adik-adik. Wah, sepertinya malu-malu nih Bang. Insya Allah berarti paham semua ya. Paham semua. Nah, itu kegiatan kita, rangkaian ataupun isi kegiatan kita di hari pertama. Ya. Di hari pertama kegiatan kita fokus tentang pembinaan dan pendidikan. Insya Allah ilmunya daging semua kalau bahasa kita. Ilmunya daging semua, lemak semua gitu ya, lemak benar. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu terkait kegiatan Penaku di hari pertama, kemudian kegiatan Penaku di hari kedua. Ya. Bang, gimana caranya Bang?
Apakah kami bisa dikatakan gabung LDK kalau kami bergabung mengikuti kegiatan Penaku di hari pertama saja? Ya. Jawabannya adalah apa nih? Diusahakan ya. Teman-teman yang ingin bergabung dengan LDK diusahakan benar-benar mengikuti rangkaian Penaku di hari pertama, di hari kedua. Ya. Yang di hari pertama kita fokus akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Daging semua, istilahnya ilmunya daging semua ya, karena kita berbicara tentang pendidikan, pembinaan ya, dakwah, kuliah berprestasi dan motivasi dan lain-lain ya. Kemudian di hari kedua kita akan happy fun, kita akan senang-senang, kita akan outbound, kita akan bermain di lapangan, kita akan seru-seruan di lapangan, dan pastikan teman-teman bisa mengikuti ya. Jadi apakah saya bisa dikatakan gabung LDK kalau hanya mengikuti kegiatan Penaku di hari pertama? Ya tetap bisa, tetapi sekali lagi diusahakan untuk mengikuti hari pertama dan hari kedua. Karena apa? Karena teman-teman sudah membayar registrasi, sudah ya. Jadi rugi kalau hanya mengikuti kegiatan di hari pertama. Yakinlah di hari pertama itu kegiatannya the best, seru. Dan bisa saya katakan, saya pengalaman, ya abang pengalaman mengikuti kegiatan Penaku. Di hari pertama seru, ternyata di hari kedua lebih seru. Diulangi, saya pengalaman, abang pengalaman mengikuti kegiatan Penaku. Ya. Di hari pertama itu benar-benar seru. Saat itu panitianya mendatangkan pemateri dari mana ya? Dari Surabaya nah ya? Ya, dari luar kota lah gitu pokoknya ya. Dari mana lupa, dari mana teman-teman panitia lupa nih. Ada yang bisa bantu jawab? Kok lupa ya? Ya pokoknya dari Jabodetabek, di luar kota, beliau datang ke Jambi jauh-jauh ya. Benar-benar seru di hari pertama saat zaman abang, dan ternyata di hari kedua panitia benar-benar maksimal persiapannya, lebih seru di hari pertama. Jadi pastikan teman-teman mengikuti Penaku di hari pertama dan mengikuti Penaku di hari kedua, seperti itu. Kemudian teman-teman, setelah kita mengikuti rangkaian kegiatan Penaku, yang dimana Penaku tadi adalah gerbang utama untuk kita bisa dikatakan anak LDK atau bergabung dengan LDK. Setelah kita gabung Penaku, nanti kita akan dikelompokkan. Nanti teman-teman panitia akan mengkelompokkan semua peserta Penaku. Dikelompokkan ya, dikelompokkan mungkin 10. Setelah dikelompokkan, teman-teman nanti akan diberikan mentor. Apa bang mentor itu? Mentor itu adalah orang yang akan membimbing dan membina teman-teman. Nah, orang yang akan menjadi ya, pembimbing yang benar-benar totalitas, benar-benar loyalitas, memberikan waktunya untuk membimbing teman-teman. Contoh saya pribadi setelah di awal Penaku, setelah bergabung di Penaku itu diberikan mentor, dan mentor itulah yang memfasilitasi, yang membimbing, yang mengarahkan saya pribadi untuk menjadi orang yang menginspirasi banyak orang. Bisa berbicara di depan orang banyak, bisa memberikan manfaat di mana-mana, seperti mentor. Jadi setelah Penaku kita akan dikelompokkan, setelah dikelompokkan kita akan membuat kelompok mentoring. Nah, mentoring ini kapan dilaksanakan bang? Mentoring ini dilaksanakan setiap 1 kali dalam sepekan. Jadi Penaku ini ada follow up-nya. Bukan hanya kita kegiatan Penaku, seru-seruan, dapat ilmu, tapi tidak. Tetapi setelah kita Penaku, kita akan dilanjutkan dengan pembinaan, follow up. Kita akan dibina 1 kali dalam sepekan, terus ketemu. Ya, 1 kali dalam 1 pekan, nanti tempatnya di mana sesuai dengan kesepakatan lah gitu. Mungkin di kampus, mungkin di sini. Kita ketemu untuk membahas sesuatu yang perlu dibicarakan, seperti itu. 1 kali dalam 1 pekan itu pasti pertemuan wajib untuk orang-orang yang sudah terbina dan bergabung dengan Penaku. Karena di situ kita akan dibina, kita akan ditempa menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang berprestasi dan menginspirasi, seperti itu. Itu sampai kapan bang? Sampai 3 bulan lamanya. Sampai 3 bulan lamanya.
setelah kita sampai 3 bulan lamanya, tentu 3 bulan ini nggak semuanya bertahan, abang yakin. Tapi alhamdulillah teman-teman di sini nggak, teman-teman di sini abang yakin teman-teman akan bertahan sampai 3 bulan yang akan mendatang, ya. Sampai 3 bulan ke depan baru kita akan mengikuti kegiatan dari LDK lagi. Apa kegiatannya? Permata, ya, penerimaan anggota LDK gitu ya. Jadi teman-teman bisa dikatakan benar-benar anak LDK apabila sudah mengikuti rangkaian ini. Gabung Penaku, ikuti kegiatan Penaku hari pertama, hari kedua, setelah itu dikelompokkan, mengikuti kegiatan mentoring 1 kali dalam 1 pekan selama berapa lama? Selama 3 bulan. Selama 3 bulan nanti teman-teman baru mengikuti lagi kegiatan Permata, penerimaan anggota LDK. Dan disinilah teman-teman baru bisa dikatakan benar-benar anak LDK. Kalaulah gabung Penaku, gabung LDK hanya mengikuti kegiatan Penaku, itu anak LDK-nya baru 50%, belum 100%. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah kegiatan Penaku kita itu akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Ahad ya. Kemungkinan besar ya, ini informasi kepada teman-teman peserta Penaku ya. Panitia itu benar-benar saat ini sedang berusaha semaksimal mungkin. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Bahasa kasarnya macam itu. Sekali lagi, panitia itu sedang berusaha berjuang memberikan yang terbaik untuk teman-teman sampai bisa dikatakan bahasa kasar kita kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kenapa? Karena perjuangan teman-teman panitia luar biasa. Sampai hari ini tempat selalu berubah-ubah ya. Sampai hari ini tempat kita masih dalam tahap konfirmasi ya. Namun besar kemungkinan kita bertempat kegiatan Penaku kita bertempat di ruangan Balai Adat ya. Balai Adat ya. Balai Adat Tanah Pilih Batuah Kota Jambi. Ya. Nanti informasi lebih lanjut akan diinformasikan di grup ya. Standby di dalam grup, pantau terus grupnya ya. Informasi lengkap nanti terakhir mungkin besok ya. Besok jam 9 akan dikabarkan itu final. Sudah tempatnya pasti, kegiatannya dari jam berapa sampai jam berapa sudah pasti, nanti kita share di dalam grup. Seperti itu. Insyaallah teman-teman jangan kecewakan teman-teman panitia, jangan sampai jangan sampai panitia itu lelah ya, karena teman-teman harus semangat, teman-teman harus yakin ini kegiatan yang bermanfaat, ini kegiatan yang baik, ini kegiatan yang bagus, sampai bisa dikatakan panitia itu benar-benar berjuang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk memberikan yang terbaik untuk sampai kegiatan ini terlaksana dengan baik. Maka teman-teman pastikan dirinya, pastikan jiwanya, pastikan semangatnya tetap full ya, tetap 100% untuk menghadiri kegiatan Penaku di hari pertama dan di hari kedua. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Abang rasa cukup jelas untuk pengarahan kegiatan kita di hari pertama dan hari kedua. Kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan, kalau enggak ya kita pulang. Seperti itu. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Agus atas tadi. Dari kenapa itu dari misalnya yaitu pendidikan awal kuliah gitu ya, dan juga tadi kata Bang Agus kan kita menghadirkan pemateri yang Masya Allah yang sangat luar biasa. Insya Allah semua mempunyai keahliannya masing-masing pada bidangnya masing-masing, dan Insya Allah nanti akan disampaikan itu nanti adik-adik kalau misalnya nggak hadir mungkin rugi. Mungkin apalagi kalau sudah naik kelas yang materinya masuk semua, dan juga nanti pada hari akhir pokoknya saya sangat menarik. Jadi diusahakan mungkin dari semua ya hadir dan
hari Sabtu dan Ahad, jadi Oktober. Ya, tadi juga melalui proses dari penapen aku adalah gerbang pertama untuk jadi kader. Kemudian nanti sampai nanti 3 bulan selesai lagi dan ada apa dan itulah nanti menjadi kader. Dan insya Allah semoga tadi yang disampaikan oleh Bang Agus semuanya dapat dimengerti dan diterima, dapat dipahami, dan juga Ada pertanyaan tuh. Mas Prabu, kita tanya lagi, diceritakan tadi katanya ada cara atau kasih dan kita bingung, boleh diceritakan dipersilakan kepada Desta. Kalau misalnya di konsep sudah dipertanyakan sekarang. Oke, Pak Moderator izin. Iya. Ya, itu ada pertanyaan di kolom chat bahwasannya terkait dengan perizinan bagi yang tidak hadir Penaku bagaimana? Itu ya. Ya, Bang, silakan Bang dijawab. Terkait dengan perizinan bagi yang tidak hadir Penaku, seperti ini teman-teman ya. Sesuatu yang berarti atau sesuatu yang berharga itu akan melalui syarat dan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi, sesuatu yang berarti dan berharga itu akan melalui syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana kita sholat itu tentu menjadi sesuatu yang berarti dan berharga bagi diri kita. Sebab sholat ini adalah tali penghubung antara hambanya dan Robnya, seperti itu. Itu akan menjadi sesuatu yang berarti dan berharga bagi diri kita. Ternyata sholat itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Ternyata sholat itu ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Apa syaratnya? Apa ketentuannya? Syaratnya harus menutup aurat. Syaratnya harus menghadap kiblat. Syaratnya harus suci, bersih gitu ya. Pun begitu juga dengan Penaku. Penaku ini bisa teman-teman katakan sesuatu yang berarti dan berharga. Karena di kegiatan ini teman-teman bisa dipastikan akan mendapatkan sesuatu hal yang baru gitu ya. Dan ternyata kegiatan Penaku ini ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Apa syaratnya? Syaratnya harus mengikuti kegiatan LDK sampai kegiatan atau rangkaiannya selesai. Adapun nggak hadir, ya kalau nggak hadir bisa dikatakan apa ya? Bisa dikatakan ya tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi bisakah dikatakan anak LDK? Bisa. Asal apa? Asal bisa mengikuti kegiatan pembinaan atau kegiatan mentoring yang disebut tadi selama 3 bulan berturut-turut setiap 1 kali dalam sepekannya. Walaupun tidak mengikuti kegiatan Penaku di hari pertama dan di hari kedua, namun dirinya bisa berkomitmen untuk mengikuti kegiatan pembinaan di LDK, kegiatan yang akan berlangsung selama 3 bulan berturut-turut dalam 1 kali dalam 1 pekan. Kalau bisa berkomitmen untuk mengikuti kegiatan seperti itu, boleh dikatakan anak LDK. Namun kalau tidak, ya artinya adalah kelonggaran-kelonggaran dikit, tapi tidak terlalu longgar nian. Intinya teman-teman ya ikutilah kegiatan ataupun rangkaian Penaku dari hari pertama sampai hari terakhir. Karena itu bagian dari syarat dan ketentuan yang berlaku saat ingin bergabung dengan lembaga dakwah kampus ya, seperti itu. Kita cukup ketat. Kenapa cukup ketat? Karena kita ingin memberikan pembinaan ya, ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk teman-teman mahasiswa yang sudah berkomitmen untuk bergabung bersama kita lembaga dakwah kampus.
Kita nggak penting orang yang banyak, kita nggak penting orang yang bisa dikatakan masa yang banyak ya, orang-orangnya keren-keren gitu, nggak penting. Kita walaupun sedikit, tapi orang-orang yang berkualitas, bermutu, berisi ya, tapi bisa menginspirasi banyak orang, itu lebih baik dibanding orang-orang yang banyak tetapi ya seperti itulah gitu ya. Jadi pastikan teman-teman bisa mengikuti kegiatan Penaku, rangkaian kegiatan Penaku dari hari pertama sampai hari kedua. Yakinlah ini semua bermanfaat untuk teman-teman. Lanjut, ada pertanyaan lagi ya? Intinya untuk perizinan ya diizinkan, cuman tidak terlalu diizinkan. Gimana tuh membahasakannya? Bang, acara Penaku besok bawa bekal dewe ya, kan sampai sore. Oke, pertanyaan yang baik. Enggak, teman-teman. Ya, teman-teman itu kan sudah diambil uang registrasi ya. Sudah di bahasanya bukan diambil, sudah dijadikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya itu untuk membayar registrasi sebesar 20.000 ya kalau nggak salah. Ya. Sebanyak 20.000, dan 20.000 itulah kita usahakan untuk makan di hari pertama dan di hari kedua. Kalau nggak bisa di hari pertama ya nanti ya pokoknya nantilah kita apain lah. Tapi biasanya di hari pertama dan di hari kedua itu biasanya seperti itu. Cuman ya nanti kita lihat kondisinya. Namun sekali lagi perlu menjadi catatan bagi teman-teman panitia, abang-abang panitia, kakak-kakak panitia itu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk para peserta Penaku 2021. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Catat itu. Seperti itu. Ya, jadi kalau mau bawa bekal silakan bawa bekal, tapi insya Allah snack kita kasih, makan kita kasih, seperti itu. Kecuali Pak Jokowi mau ngasih kita duit, nanti kita berikan. Cuman masalahnya Pak Jokowi tidak mau ngasih kita duit. Mungkin yang bertanya tadi Bang ingin makan masakan ibunya mungkin Bang. Oh iya, boleh juga. Boleh bawa masakan ibunya kasih ke abang juga. Beda Bang, masakan orang tua dengan masakan yang lain itu berbeda emang Bang. Iya. Ya, Bang, kalau ikut Penakunya hari Sabtu dan Ahad aja bisa nggak? Soalnya jadwal Penaku bersama dengan jadwal makrab Bang. Bang, kalau ikut Penakunya hari Sabtu atau Ahad aja. Maksudnya salah satu antara hari Sabtu dan hari Ahad ya? Buruknya Mana nih yang bertanya? 2 hari, Bang. Siapa yang bertanya tadi? Ini Nur Haliza. Hari Sabtu atau Ahad saja bisa nggak Bang? Soalnya jadwal Penaku bersamaan dengan jadwal makrab Pai. Salah satu ya? Kalau salah satu masih menjadi pertimbangan. Masih ada pertimbangan dari panitia. Bahkan kalau tidak bisa mengikuti Penaku 1 atau 2 pun bisa dipertimbangkan, asal syaratnya tadi bisa mengikuti kegiatan mentoring ya, gabung di kelompok gitu ya, kemudian mengikuti pembinaan 1 kali dalam 1 pekan selama 3 bulan berturut-turut gitu ya, sampai masanya kegiatan permata penerimaan LDK gitu. Jadi salah satu antara hari Ahad atau hari Sabtu dibolehkan, tidak dianjurkan. Boleh tapi tidak dianjurkan. Karena begitu rugi teman-teman kalau mengikutinya hanya setengah-setengah gitu. Jadi ya sekali lagi berulang kali abang ngomong, kalau bisa ikutilah rangkaian dari hari pertama sampai hari kedua. Kita keras, cuman ya bukan keras, kita tegas, cuman kita tetap akan memberikan kelonggaran namun tidak terlalu longgar. Karena kita menerima gabung LDK, gabung kita hanya mau membina orang-orang yang benar mau dibina. Kita akan mendidik orang-orang yang mau benar-benar dididik. Kita akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ingin menjadi orang yang terbaik. Ya, kalau nggak ingin dibina silakan geser. Kalau nggak ingin dididik silakan geser. Kalau nggak ingin menjadi orang yang terbaik silakan geser. Karena kami hanya ingin membina, mendidik orang-orang yang ingin menjadi orang yang terbaik. Seperti itu. Lanjut ya.
Pertanyaan dari Wahyu Kurniawan. Kan abang bilang sudah pernah ada acara mentoring selama 3 bulan. Nah, untuk kelompok mentoringnya satu fakultas atau tidak, Bang? Untuk kelompoknya kita tidak satu fakultas. Ya. Untuk kelompoknya kita tidak satu fakultas. Namun fakultas yang berdekat-dekatan itu pasti bakal kita kelompokkan dengan kelompok yang sama. Ya. Kenapa tidak satu fakultas, Bang? Karena ya, kita supaya sayapnya lebih lebar. Supaya jaringan kita lebih luas ya. Jadi anak fakultas tarbiyah bisa kenal dengan anak syariah atau dakwah gitu ya. Jadi nanti seperti itu. Jadi semakin luas jaringan kita. Dan nanti di dalam mentoring kita itu disitulah kita akan saling mengenal, saling mengasihi, saling tolong menolong. Nanti itu bisa dibahas sama mentornya masing-masing seperti itu. Lanjut dari Safira. Jadi tidak usah bawa bekal ya Bang. Mohon maaf Bang, lapar Bang kasihan. Oh iyalah kalau Abang juga lapar. Emang kalian yang lapar, awak lapar juga. Boleh bawa bekal kalau rasa-rasa kurang. Mungkin panitia nih bakal ngasih nasi cuma segini. Silakan bawa bekal gitu ya. Tapi menjadi catatan panitia akan berusaha memberikan yang terbaik. Ya terbaiknya nggak tahu ya, gimana kan tolak ukur terbaik tuh. Ya intinya kalau mau bawa bekal silakan dipersilakan untuk membawa bekal. Kemudian dari Irfan Jumaidi, izin bertanya Bang, diizinkan bagaimana cara meningkatkan kualitas berbicara atau public speaking kita di depan umum? Sekian dan terima kasih. Hal-hal yang seperti ini ya, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas public speaking kita, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kuantitas diri kita berbicara di depan orang banyak. Hal-hal yang seperti ini, tips-tips yang seperti ini, disinilah di mentoring lah bakal dibahas, di mentoring lah bakal teman-teman dapat gitu ya. Kalau teman-teman ya makanya mentoring itu adalah istilahnya gini ya. Kalau abang jualan, ini abang jualan nih, abang jualan LDK abang jual ke teman-teman. Ternyata LDK ini ada produk yang produknya itu benar-benar menjadi produk unggulan. Apa produk unggulannya? Produk unggulannya adalah mentoring. Jadi inti dari LDK ini adalah mentoring. Kegiatan yang paling utama di LDK ini adalah mentoring. Karena apa? Seluruh apa yang kita inginkan itu ada di dalam mentoring. Kelompok mentoring yang nanti setelah Penaku dibagi-bagikan ini. Jadi kalau abang jualan ya, sekali lagi kalau abang jual LDK ini, ternyata LDK ini ada produk. Produk yang paling diunggulkan adalah abang menjual ke teman-teman mentoring. Dan mentoring inilah yang akan menjadi segala-galanya bagi teman-teman mahasiswa yang ingin menjadi mahasiswa yang paling terbaik. Seperti itu. Ya, sekali lagi abang bisa berbicara di depan orang banyak, abang bisa menginspirasi enggak ya? Enggak tahu juga sih. Ya pokoknya gitulah, abang bisa segala-galanya, apa segala-galanya. Karena memang juga abang memiliki moto saya muda, saya bisa. Ya, jadi walaupun kita masih muda, abang ingin bisa semuanya. Apa yang orang suruh tuh kita bisa semua gitu. Jadi kita bisanya itu di mana? Kita bisanya di dalam pembinaan LDK atau kita disebut mentoring. Mentoring itu kita lakukan terus-menerus. 1 kali dalam 1 pekan. Selama 3 bulan. Setelah 3 bulan baru kita terima mana nih anggota yang benar-benar mengikuti pembinaan dari kegiatan Penaku di awal sampai bulan ketiga, sampai penerimaan yang benar-benar dikatakan anak LDK seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam, seperti itu. Jadi misalkan hanya ikut 1 hari lebih baik nggak usah ya Bang, kurang paham Bang. Ya kalau ya bukan seperti itu juga ya, kalau hanya mengikuti 1 hari lebih baik nggak usah ya, nggak seperti itu juga konsepnya. Tetapi ya rugi gitu ya, bahasa kita tuh rugi. Teman-teman sudah regis 20.000 tapi hanya satu mengikuti acaranya hanya 1 hari, ya rugi gitu ya. Sebab antara kegiatan hari pertama dan hari kedua itu ada kesinambungan, ada keterkaitan gitu ya. Nanti ada kesinambungan, ada saling menyambung gitu ya. Namun kalau hanya mengikuti 1 kali ya nggak apa-apa juga sih gitu ya. Namun tidak dianjurkan ya. Nanti kalau dibilang
bisa mengikuti hari pertama, semuanya mengikuti hari pertama B, hari keduanya enggak, kan seperti itu. Dan kalau juga disebut dengan hari kedua saja, hari pertama yang nggak apa-apa, nanti semuanya orang seperti itu juga. Intinya boleh tapi tidak dianjurkan ya. Tidak dianjurkan kenapa? Karena teman-teman rugi gitu ya. Seperti itu. Namun tetap kalau gabung mungkin 1 hari atau 2 hari, tetap nanti bakal dipertimbangkan atau dicukupi lah atau dihitung ini kira-kira bisa nggak dipertahankan seperti itu. Intinya gini ya teman-teman itu niatkan saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku mau mengikuti kegiatan Penaku 2021 di hari Sabtu dan hari Ahad. Nanti untuk selanjutnya serahkan kepada Allah, seperti itu. Apapun urusannya, nanti mungkin ya hati kecil kita itu Allah yang membimbing. Asal teman-teman benar niatnya. Tapi kalau teman-teman niatnya sudah mencar-mencar nih, intinya harus ada prinsip yang teman-teman pegang. Dan intinya juga teman-teman harus memiliki prioritas. Tahu prioritas itu mana yang lebih diutamakan ataupun mau diseimbangkan boleh juga. Nanti itu teman tanya hati kecil teman-teman seperti itu. Lanjut ke pertanyaan. Masih banyak pertanyaan di kolom komentar. Ya intinya yang tadi itu kalau hanya 1 kali bukan lebih baik nggak usah ya. Tapi diusahakan bisa mengikuti hari pertama dan hari kedua. Izin bertanya Bang, diizinkan. Acaranya kan hari Sabtu dan Minggu. Itu acaranya tidak pakai nginap kan Bang, kayak PM? Oh nginap, ya acara kita nggak nginap. Rangkaian acara kita dari hari pertama itu mungkin dari jam 8, kedatangan peserta jam 7 sampai jam 8, mungkin jam 8 selanjutnya acara pembukaan, kemudian dilanjutkan materi 1 dan materi 2, kemudian ba'da zuhur kita lanjut materi ketiga, materi motivator, mungkin diusahakan sebelum asar kita selesai dan pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian dilanjutkan di hari kedua, yaitu dimulai dari pagi dan diusahakan sebelum asar juga kita selesai seperti itu. Dan nanti di akhir kita akan kelompokkan teman-teman menjadi kelompok-kelompok, satu kelompok, dan di situ nanti kita akan berikan mentor, yang dimana mentor itu orang-orang yang sudah terdidik, orang-orang yang sudah terbina, orang-orang yang sudah memiliki keilmuan yang komprehensif, keilmuan yang mendalam. Nanti teman-teman bisa dibina dan dibimbing untuk menjadi orang yang berprestasi dan menginspirasi seperti itu. Kita lanjut ya, masih ada pertanyaannya ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dipersilakan. Waktu acara Penaku itu apa IT? Dress code-nya bebas ya? Oh ini gimana nih teman-teman panitia? Dress code untuk para peserta gimana? Mungkin bisa bantu jawab. Dress code-nya bebas deh Bang kalau saran kami. Oh, boleh juga ya. Ada lagi enggak yang mau memberikan saran? Ya. Mungkin Celana ya hitam nanti. baju putih. Gimana? Celana hitam baju putih kalau laki-laki. Celana hitam baju putih. Lagi disangko nak ngelamar kerja pula Bang. Oke, nanti berkenaan dengan dress code ya. Nanti informasi selengkap-lengkapnya akan kita informasikan paling lambat itu di jam 9 pagi besok ya. Jadi untuk sementara benar ya, boleh kita sepakati terlebih dahulu dress code itu sementara bebas ya. Ya, tidak terikat ataupun dengan tidak diikat dengan mungkin putih-putih be semua ya. Sementara kita putuskan untuk dress code itu bebas ya. Asal sopan dan menutup aurat. Asal sopan dan menutup aurat seperti itu. Karena sopan dan menutup aurat adalah salah satu ciri khas anak UIN. Jadi berperilakulah, berpenampilanlah yang selayaknya. Kita lanjut ya. Masih ada pertanyaannya?
Terima kasih atas. Jadi acaranya nggak di Win Mendalung ya Bang? Ya, acaranya nggak di Win Mendalung. Ya. Acara kita coba di ruangan yang terbuka ya, ruangan yang begitu ya, dia nggak di kampus lah gitu ya. Supaya apa? Supaya kita fresh ya. Karena kan teman-teman sudah PBAK di kampus, univ, kemudian fakultas, kemudian jurusan itu di kampus. Ini kita coba keluar supaya kita tahu juga, oh di sini. Apalagi yang dari kampung kan, oh ternyata Jambi itu ada ruangan yang kayak gini, balai adat ternyata keren gitu. Nanti kita saling berbagi seperti itu. Acara kita ada di luar, tidak di dalam kampus. Kemudian lanjut pertanyaan. Masih banyak nih. Masya Allah, luruskan niat di awal. Ya benar, kita harus luruskan niat di awal. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah perlancar apa yang ingin kita hajatkan. Allah ringankan langkah kaki kita. Allah ringankan ayunan tangan kita untuk dapat menghadiri rangkaian Penaku di hari pertama dan sampai hari kedua. Iya, Liza mau ikut Penaku tapi sudah regis makrab juga. Bang, bagaimana Bang kalau kami sudah regis Penaku dan regis makrab? Ya, sekali lagi itu yang Abang sampaikan tadi, teman-teman harus memiliki prinsip. Ya, teman-teman harus memiliki prioritas. Mana yang asas paling bermanfaat dan kurang bermanfaat. Bukan kurang bermanfaat, sama-sama bermanfaat. Ya, makrab bermanfaat, Penaku bermanfaat. Teman-teman harus menimbang, ada prioritas, skala prioritas. Mana yang teman-teman anggap paling bermanfaat. Dan itu bisa teman-teman tanya dengan hati kecil kita. Maka tadi luruskan niat kita mau ke makrab atau ke Penaku ya. Intinya di sini teman-teman panitia tidak ada unsur memaksa. Catat ya, teman-teman panitia tidak ada unsur pemaksaan. Silakan teman-teman mau pilih makrab ataupun pilih Penaku, intinya sama-sama bermanfaat, tapi timbang-timbang yang mana yang paling bermanfaat bagi teman-teman, seperti itu. Ya, yakinlah Allah permudah urusan teman-teman semua. Seperti itu. Izin Bang, mungkin adik-adik semua bisa sholat istiqoroh. Kira-kira mana yang lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Udah kayak milih jodoh apa ya? Pakai istiqoroh. Ya Rabbi ya Karim. Ya, itu teman-teman yang punya hak prerogatif lah. Teman-teman yang bisa memilih, teman-teman yang bisa menentukannya. Kalau kami sebagai panitia, sebagai senior hanya bisa mengarahkan, namun sekali lagi tidak ada unsur pemaksaan. Karena sekali lagi kami tidak ingin mahasiswa itu bergerak atas dasar dipaksa, tapi kami menginginkan mahasiswa itu bergerak atas dasar pemahaman dan keikhlasan serta ketulusan. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Bisa. Lanjut ya, masih banyak nih ternyata, luar biasa nih. Wow, baju PBAK baju PBAK Bang. Pakai baju PBAK. Ya Pak, baju PBAK Bang masih ada juga nih kalau mau pakai. Bebas Bang. Ya, insya Allah sementara baju kita bebaskan. Pakai jaket Forska boleh tak Bang? Apa nih Forska? Ya, dipersilakan boleh. Ini kayaknya ada wajah-wajah lamo nih. Wajah-wajah yang sudah nggak asing. Safira Ramesha, iya Bang, kalau kami sarani bebas Bang, serius Bang, nggak usah target pakai baju warna-warni gitu Bang, selainnya dan pantasnya Bang, jangan pakai baju PBAK, nggak buat aneh gitu. Ngakuin pula dia, PBAK online Bang. Ya, PBAK kemarin online ya? Ya, sayang sekali PBAK online teman-teman tidak bisa merasakan keseruan PBAK. Namun di sisi lain, pasti ada titik bermanfaatnya, titik hikmahnya juga kenapa teman-teman itu tidak PBAK secara offline. Pasti ada hikmahnya dan teman-teman harus cari hikmahnya apa. Kami PBAK di rumah Bang. Oh, PBAK di rumah ya. Ya mudah-mudahan bisa mengikuti PBAK tahun depan. Kalau nggak malu dengan adik tingkat. Seperti itu. Ya, makanya juga kegiatan kita usahakan untuk offline, bertemu secara langsung di dalam rapat
internal panitia itu sebagian juga ada yang mengusulkan untuk online saja kegiatan Penaku, online saja. Namun sekali lagi ada beberapa panitia yang benar-benar keras untuk tetap melaksanakan Penaku ini secara offline dengan beberapa argumentasi yang masuk ke dalam logika ya. Itu sekali lagi mahasiswa itu realistis dan pragmatis gitu ya. Harus memberikan keputusan berdasarkan argumentasi yang jelas. Jadi insya Allah kuat keputusan panitia ya. Panitia Penaku 2021, panitia Penaku yang ke-17 akan melaksanakan kegiatan ini secara offline, secara langsung di Balai Adat Tanah Pilih Pusako Betuah Kota Jambi. Nanti informasi selanjutnya akan di-share di dalam grup. Kami PBA ke rumah Penaku semangat nih ya, mudah-mudahan semangat teman-teman tetap terus membara sampai nanti di hari Penaku, di hari pertama Penaku. Abang yakin ya, kita pastikan kita berjumpa ya. Artinya gini, artinya jangan sampai teman-teman hanya mengenali pribadi saya, pribadi abang secara offline. Saya tidak, mungkin Bang Agus nih adonnya apa tidak orangnya, jangan gitu. Intinya pastikan kita saling berjumpa dan saling bertemu nanti di rangkaian hari Penaku di hari pertama. Ya, kita ketemu, kita bertetap. Maaf teman-teman semua, mungkin Bang Agus lagi ada gangguan sinyal mungkin. Kita bergabung. Mungkin tadi yang sudah sambil kita menunggu kembali lagi bergabung Bang Agus, mungkin tadi adik-adik semua mungkin sudah mendapatkan setidaknya pengetahuan dari Penaku kita nantinya yang akan dilaksanakan insya Allah pada hari Sabtu. Dan juga tadi tanya kan ada 2 pilihan ya. Nah, mungkin kalau dari abang sendiri sih, menurut abang ya adik-adik mungkin sholat istikharah 2 rakaat. Jadi sholat istikharah itu bukan hanya untuk meminta jodoh, maksudnya pilihan jodoh, bukan itu saja. Jadi istikharah itu sholat yaitu di saat kita ingin meminta petunjuk dari Allah, mungkin nanti 2 rakaat kemudian minta kepada Allah, ya Allah kira-kira dari 2 ini kira-kira mana ya Allah yang mungkin bisa mendekatkan diri hamba kepadamu. Mungkin adik bisa berdoa seperti itu. Selebihnya ya mungkin nanti setelah istikharah mungkin ada jawaban. Mungkin seperti ya ada sedikit condong mungkin agak ke sini ya. Kalau mungkin nanti ada mimpi mungkin sesudah sholat kan, gitu aja di sajadah itu. Mungkin ada mimpi kan, mimpi mungkin lagi Penaku kan, mungkin atau mungkin atau apa lagi acara yang satu lagi makrab ya. Jadi mungkin sholat abang mungkin sholat istikharah. Kira-kira ya Allah, benar-benar minta sama Allah. Ya Allah, kira-kira kalau ini baik bagi hamba, ya Allah, tolong dekatkanlah. Maksudnya arahkanlah hamba untuk menuju kebaikan-kebaikan. Tapi jika memang ini malah bukan menjauhkan, semua sih baik kan? Tidak ada yang buruk, sama-sama baik semua di acara kita maupun maksudnya di sana juga baik. Jadi minta benar-benar saja maksudnya yang kira-kira lebih meyakinkan untuk menambah potensi diri, untuk lebih meningkatkan kedekatan kita lah kepada Allah gitu. Jadi sambil sepertinya Bang Agus masih dalam proses kembali bergabung. Mungkin adik-adik
nggak ada yang bertanya boleh nanti di kolom chat nanti tinggal dijawab saja. Masya Allah, ini dari grup chat abang melihat nih mungkin bedaku Masya Allah, ini sudah terasa timbul rasa semangatnya Masya Allah. Dan juga nanti adik-adik semua boleh bawa bekal masing-masing kan, tapi dari panitia sangat sudah mempersiapkan, mereka juga berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana dari adik-adik semua ini maksudnya dari adik-adik semua ini merasakan kenyamanan dari panitia ini semaksimal mungkin berjuang yang sudah disampaikan oleh Bang Agus tadi. Apa tadi bahasanya tadi yang sudah muter kepala itu tadi, sudah sangat berjuang untuk yaitu untuk memuliakan dan seluruh dari peserta ini. Nah, jadi kalau adik-adik tadi insya Allah nanti ada konsumsi itu nanti bisa, dan juga bisa tadi ada bilang boleh bawa Bang, boleh, sangat boleh, malah bagus kan, bisa nambah kalau bawa. Kan ada juga yang kapasitasnya mungkin Moderator, ada yang kurang. izin. Ya. Bang Agus minta di ACC. Oh ya, baik. Cek masih berlangsung ya? Baik, Masih. alhamdulillah sepertinya Bang Agus sudah kembali lagi bergabung. Mungkin tadi ada kendala sedikit ya Bang. Iya, Silakan ada Bang, kendala- silakan ada dilanjutkan Bang. ada Silakan kendala dilanjutkan. Teman-teman masih semangat Bang, Masya Allah. Walaupun sudah sedikit larut, masih semangat semua. Sudah nggak sabar sepertinya Bang. Ya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk antum semua. Intinya teman-teman tadi sempat kepotong ya, ada kendala teknis. Ya. Bahwasannya tadi kalau nggak salah Bang lihat ada pertanyaan. Apa sih pertanyaan terakhir itu? Lupa nih. Mungkin Pak Moderator bisa bantu? Pertanyaan yang terakhir tadi ya Bang. Apa ya tadi? Naik kendaraan apa ya? Iya Bang, ini ada pertanyaannya. Bang, berangkat ke lokasinya pakai kendaraan masing-masing ya gitu. Itu Bang pertanyaan. Ya, jika teman-teman memiliki kendaraan masing-masing, diusahakan menggunakan kendaraan masing-masing ya, dan tetap membawa keamanan ya, keamanan tambahan gitu ya. Mungkin ya kalau khawatir takut motornya kenapa-napa ya digebok atau pakai rantai gitu ya, atau diikat di pohon ya, terserah teman-teman sebenarnya. Intinya ya pakai kendaraan masing-masing. Kalau ada kendala nanti silakan hubungi panitia, barangkali teman-teman panitia juga bisa membantunya seperti itu. Intinya teman-teman ya, kalau kita sudah niat ya, kalau kita sudah pasang niat, insya Allah Allah permudah. Kalaupun sekalipun ada kendala, insya Allah nanti kendala itu bisa kita atasi sama-sama seperti itu. Jadi niatkan saja terlebih dahulu untuk bisa menghadiri kegiatan Penaku di hari pertama dan di hari kedua. Insya Allah kegiatan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan Lembaga Dakwah Kampus UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Seperti itu. Kembali ke moderator. Ada lagi kah pertanyaannya? Atau dicukupi? Masih banyak ya pertanyaannya? Masih ada Bang, ini mungkin apakah masih bisa ini Bang dijawab lagi Bang? Nah, gimana tuh pertanyaannya? Pertanyaannya tuh ini dari Dede Pratama. Bang, pengalaman Abang selama di LDK itu sudah berapa lama Abang bergabung? Oh, dia bertanya sudah berapa lama Abang bergabung di LDK? Seperti itu Bang pertanyaan. Pertanyaannya Ya pengalaman Abang dan juga sudah berapa lama gitu dia. gimana? Sudah berapa lama dan pengalaman ya? Iya Bang, pengalaman selama di LDK dan sudah berapa lama? Baik, berkenaan dengan pengalaman dan juga sudah berapa lama, bisa dikatakan Abang dari awal kuliah sudah bergabung dengan Lembaga Dakwah Kampus. Dan setelah Abang bergabung dengan Lembaga Dakwah Kampus, Abang benar-benar
benar-benar menjadi orang yang lebih dekat dengan keislaman seperti itu, lebih dekat dengan sebuah kebaikan seperti itu. Hal-hal yang orientasinya pada kebaikan, hal-hal yang bersifat positif itu selalu abang dapati ketika abang sudah bergabung dengan lembaga dakwah kampus. Ingat sekali pengalaman abang gabung di lembaga dakwah kampus itu tahun 2018. Tahun 2018 mengikuti kegiatan Penaku di hari pertama dan hari kedua. Hari pertama itu kalau nggak salah di ruang Majelis Ulama Kota Jambi, tepatnya di Telanai. Jadi ruangan MUI Kota Jambi itu membludak, pesertanya sampai ratusan gitu. Luar biasa, saking antusiasnya mahasiswa yang lain untuk mengikuti Penaku saat itu. Kemudian di hari keduanya kalau nggak salah di hutan kota. Dan ternyata hari pertama dan hari kedua tetap membludak pesertanya, luar biasa. Harapannya teman-teman juga seperti itu. Nanti di Penaku yang ke-17 2021 ini, hari pertama dan hari kedua tetap sama membludak seperti itu. Setelah bergabung di LDK, mengikuti rangkaian kegiatan Penaku saat itu 2018, abang dikelompokkan juga, dapat mentoring, dapat kelompok mentoring. Dapat juga mentor, dan mentor itu luar biasa. Disitulah abang baru dibina, abang diberikan pemahaman, diberikan ilmu baru, diberikan gimana cara gini, sampai akhirnya abang diamanahkan di beberapa tempat ya banyak. Kemudian juga ini informasi untuk teman-teman bahwasannya ya setelah abang gabung LDK, ternyata saat gabung LDK kurang sempurna gitu. Kurang sempurna, akhirnya abang juga hijrah, abang lintas bergabung dengan organisasi eksternal. Ya, saudara dari LDK. Apa saudara itu? Saudara itu kakak adik ya, kakaknya atau adiknya dari LDK. Apa adiknya? Adiknya adalah kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Dan saat abang bergabung dengan organisasi itu, abang tambah lagi semakin menambah wawasan abang tentang keislaman, tentang kebangsaan, tentang kepemimpinan khususnya gitu ya. Luar biasa. Artinya dua organisasi ini yang bisa dikatakan membesarkan nama abang sampai hari ini seperti itu. Nah, jadi intinya untuk pengalaman LDK itu nggak bisa disebut satu persatu, cukup panjang perjalanan ataupun pengalaman abang saat bergabung dengan LDK. Ya, intinya ya, kalau kita mengikuti pembinaan di dalam sebuah organisasi itu, insya Allah kita akan menjadi orang. Namun, kalaulah kita hanya bergabung dengan organisasi itu, tetapi kita tidak mengikuti pembinaannya, tidak mengikuti rangkaian kegiatannya, atau bahkan di organisasi itu tidak ada kegiatan yang sifatnya pembinaan, sifatnya membina, sifatnya mendidik, maka teman-teman tidak akan menjadi orang yang luar biasa. Teman-teman akan menjadi orang yang biasa-biasa saja seperti itu. Bukan tentang apa organisasinya, tapi tentang apa yang ada di dalam organisasinya. Sekali lagi teman-teman, bukan tentang apa yang ada, bukan tentang apa organisasinya, tetapi tentang apa yang ada di dalam organisasinya. Terserah organisasinya apa, mau LDK, mau kami, mau PNII, mau HMI, mau apapun gitu ya. Tapi pastikan di dalam organisasi itu ada nilai-nilai kebermanfaatan, ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai yang positif, ada nilai-nilai yang bisa merubah pribadi teman-teman. Intinya ada hal yang bisa membawa diri kita menjadi yang lebih baik lagi seperti itu. Sampai hari ini abang tetap menjadi kader LDK atau anak LDK. Abang sampai hari ini juga masih mengikuti pembinaan yang ada di dalam LDK. Sampai hari ini kelompok mentoring abang pun juga masih ada gitu. Masya Allah, seperti itu. Apalagi tuh, cukup ya? Cukup bang. Ini bang semakin malam yang bertanya semakin gencar juga bang. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa nih. Nih ada pertanyaan lagi bang. Nah, jadi pertanyaannya menarik sedikit bang. Bang, ada di LDK tuh ada kegiatan futsal bareng nggak? Ketawa bang. ada Pertanyaannya futsal seperti bareng ini. Ya, boleh silakan dijawab bang. Jadi LDK itu sifat organisasi LDK itu ada kegiatan yang sifatnya pembinaan, pendidikan yang itu benar-benar
menitik beratkan, menitik fokuskan pada pembinaan dan pendidikan keilmuan gitu ya. Dan juga ada sifatnya yang tentang kerohanian, kebugaran, kefisikan. Jadi LDK itu mencoba menyentuh 3 aspek. Ya, sekali lagi pendidikan LDK itu mencoba menyentuh 3 aspek. Apa aspeknya? Aspek yang pertama aspek fikriyah, pemikiran kita. Yang kedua ruhiyah, rohani kita, ya, roh kita ya, iman kita. Kemudian yang ketiga jasadiyah. Jasadiyah ini fisik kita, kebugaran kita. Nah, pendidikan LDK itu berusaha menyentuh ini. Jadi di dalam kelompok mentoring itu, ya, di dalam kelompok mentoring itu kadang-kadang fokus berbicara tentang keilmuan yang sifatnya menyentuh, juga berbicara tentang keimanan, berbicara tentang hadis, berbicara tentang Quran supaya nambah keimanan. Dan terkadang juga di dalam mentoring kita buat kegiatan yang sifatnya keolahragaan, riyadhah namanya, latihan, mungkin memanah, mungkin berkuda, mungkin berfutsalan gitu ya, futsalan atau main apa, main bulu tangkis, intinya ada. Sekali lagi intinya LDK itu mencoba menyentuh 3 aspek, fikriyah, jasadiyah, dan ruhiyah. Jasadiyah kita lari, memanah, itu tergantung nanti kesepakatan dari teman-teman mentoring kita dan teman-teman pengurus LDK. Biasanya tetap dulu itu di zaman Abang itu aktif LDK-nya, futsal LDK-nya aktif. Namun semenjak corona itu ya orang-orang banyak balik kampung sehingga ya itu tadi. Tapi sempat juga waktu corona kita main ya Parza. Iya bang. Ya Parza. Saat waktu corona kemarin sempat juga kita main ya. Tempat bang, cuma takut-takut nanti dibubarin. Iya, nah, intinya ya dulu ya waktu sebelum corona aktif LDK, futsal LDK-nya sangat-sangat aktif. Namun sejak corona ini ya aktifnya futsalannya masih kadang-kadang seperti itu. Namun insya Allah nanti kalau teman-teman sudah bergabung kita kembali akan mengaktifkan futsal LDK seperti itu. Iya bang, ada satu pertanyaan lagi bang, kembali ke topik itu. Apa saja yang dipersiapin di bawah? Gimana pertanyaannya? Yang dibawa atau yang dipersiapin akun? Apa yang disiapi dalam menyambut? Mungkin barang-barang yang dibawa nanti gitu. Kurang jelas Pak Moderator. Oke, kita bang. Apa saja perlengkapan yang dibawa saat penaku gitu? Oh, apa saja perlengkapan yang dibawa saat penaku? Iya bang. Ya, iya, ini tidak disampaikan ya tadi. Yang jelas, teman-teman saat penaku nanti, teman-teman bawa tangan kanan dan tangan kirinya. Dan juga jangan lupa bawa telinganya. Kalau telinganya ditinggal di rumah, gimana nanti mau dengar pembicara gitu kan? Tangan kanan kiri, telinga kanan kiri dibawa, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Kemudian yang dibawa apalagi selanjutnya? Yang dibawa tentu kita bawa alat tulis. Kenapa kita bawa alat tulis bang? Karena penting. Alat tulis ini untuk kita mencatat apa yang disampaikan oleh pembicara atau pemateri kita. Karena kata Ali bin Abi Thalib, ikatlah sebuah ilmu itu dengan tulisan. Jadi kalau kita hanya mendengar, hanya masuk kuping kanan, kuping kiri, nanti kita nggak bisa lagi ngulang. Apa tadi yang disampaikan pemateri itu ya? Apa, sehingga ngambang gitu ya. Tapi kalau kita mencatat gitu ya, kita catat apa yang disampaikan dengan pemateri itu sama pembicara itu, kita catat di lembaran kita, di buku kita, insya Allah kita bisa ngulang lagi gitu ya. Setelah itu apa lagi bang yang dibawa? Yang dibawa mungkin air minum ya. Teman-teman bawa air minum supaya apa? Supaya nggak dehidrasi, supaya nggak kehausan ya. Nanti nggak fokus kalau nggak ada minum ya. Namun tetap panitia pasti menyediakan minum. Cuman saran ya tetap teman-teman membawa air minum sendiri juga seperti itu. Kemudian apalagi bang yang dibawa? Yang dibawa alat pribadi yang bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tapi intinya bawa alat tulis seperti itu. Intinya bawa niat yang lurus juga ya. Karena kalau niat nggak lurus nanti berubah niat ya. Seperti itu. Lanjut.
Apalagi nih? Ya, Bang. Ada satu pertanyaan lagi, Bang. Apa tuh? Nih, nih. Bang, apa sih yang menyebabkan Abang itu istiqomah di LDK? Gimana? Bang, apa sih yang menyebabkan Abang itu istiqomah di LDK? Oh, apa sih sebabnya abang itu bisa istiqomah dengan LDK? Ya kalau kita berbicara tentang istiqomah itu kan tergantung prinsip orang masing-masing ya. Sekali lagi istiqomah itu kan tergantung prinsip orang masing-masing. Tentu istiqomah itu ada sebabnya. Nah, namun sebabnya apa? Sebabnya di LDK walaupun tantangannya banyak, walaupun perjalanannya sangat berliku, walaupun orangnya sedikit, namun ternyata walaupun tantangan itu sulit, berliku, orangnya sedikit, namun yang sedikit itu bisa membuat nyaman. Teman-teman bayangkan lah, kalau orang bisa membuat kita nyaman itu, gimana kita mau pergi coba? Sepengalaman abang, teman-teman di LDK itu luar biasa. Sampailah, abang sampaikan, di kelompok mentoring abang itu, masih ada satu teman, masih ada beberapa teman, yang teman itu luar biasa, bisa mengingatkan, bisa menguatkan, bisa, Gus jangan lupa gini-gini, Gus gini, saling mengingatkan, saling menguatkan, luar biasa loh. Dan di sini yang nggak abang temui di tempat yang lain gitu ya. Terkadang teman hanya sekedar teman, ataupun sahabat hanya sekedar sahabat, tetapi saat bertemu dengan teman-teman di LDK, itu luar biasa, mereka saling mengingatkan, saling menguatkan. Disinilah yang bisa salah satu sebab abang istiqomah di LDK, intinya nyaman gitu ya. LDK bisa membuat diri abang itu nyaman, merasa nyaman. Kemudian sebab apalagi abang bisa istiqomah di LDK? Kegiatan-kegiatan LDK itu selalu sifatnya, selalu orientasinya, tujuannya pada kebaikan. Dan ini abang salut dengan teman-teman panitia, abang salut dengan para pengurus LDK, selalu memberikan kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya positif, yang sifatnya kebaikan. Sehingga setelah kita mengikuti kegiatan itu, kita mendapatkan kebermanfaatan, kita mendapatkan hal yang positif, kita mendapatkan mendapatkan hal-hal yang baik seperti itu. Luar biasa loh. Dan satu lagi, ada yang abang senang, ya, yang paling abang beri A+ gitu ya untuk para teman-teman LDK, para pengurus LDK. Teman-teman di LDK itu sangat menjaga batasan-batasan. Ya, teman-teman di LDK, para pengurus LDK itu sangat menjaga batasan-batasan. Ini cocok dengan pribadi abang gitu ya. Anak LDK itu ya, kalau berhadapan atau ngomong dengan cewek nih cowok. Cowok ini ngadep kemana, ceweknya madep kemana. Saking menjaga matanya loh gitu. Menjaga batasan, luar biasa. Ini yang salah satu sebab abang bisa istiqomah di LDK. Cocok dengan pribadi abang, cocok dengan karakter abang gitu ya. Intinya syariat Islam itu dijaga loh, luar biasa loh. Nggak ada tempat yang lain seperti itu. Bukan berarti abang membanggakan atau mengklaim LDK ini yang paling baik, tetapi sejauh ini apa yang abang dapati, apa yang abang temukan di LDK yang seperti itu. Semuanya yang baik-baik. Sehingga yang baik-baik itulah yang menyebabkan diri abang terus istiqomah di dalam LDK. Betul. Dan hari ini abang sudah merasakannya. Sudah merasakan itu semua. Sekarang ya, himbauan abang ya, pesan abang, teman-teman juga harus merasakan hal yang sama dengan abang. Sekali lagi, abang sudah merasakannya. Saat ini, sekarang, teman-teman pun harus merasakan apa yang abang rasakan seperti itu. Karena abang nggak mau hanya sekedar berbicara tanpa ada pembuktian. Silakan teman-teman buktikan dengan merasakan, carilah apa yang abang sampaikan hari ini. Seperti itu. Ada lagi ya? Makin malam makin gaspol pertanyaannya. Semoga semangat sampai seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibal sa'ilin. Keren. LDK bukan hanya tempat ngumpul barang teman, tapi sarana pembinaan pengembangan diri. Ya jelas. Di LDK itu selalu melihat potensi yang ada pada diri mahasiswa saat
nanti ya mentor akan melihat potensi apa yang dimiliki dari mahasiswa, dan mentor itulah akan memfasilitasi untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mahasiswa itu, seperti itu. Abang katanya nak spill alamat lokasi malam ini, jangan buat penasaran. Nanti di apa ya, diinformasikan. Spill apaan spill nih? Apaan Afrizal, ada sebagian yang baru bergabung minta diaksesikan. Masya Allah, LDK izin keluar Zoom ya. Ya, mana nih Bang Afarzanya nih? Kayaknya sudah lelah nih. Oh, apa Bang tadi? Itu lupa mood. Lupa mood. Ini Bang tadi ada satu pertanyaan yang kelewatan. Apa tuh? Bang, alasan Abang itu dulu milih LDK, itu tadi ada pertanyaan yang kelewatan. Alasan dulu pilih LDK. Kan banyak Oke. tuh Bang organisasi kan banyak tuh Bang. Terus alasan Abang tuh masuk LDK itu kenapa gitu Bang? Itu tadi pertanyaan. Oke ya teman-teman. Di awal Abang menjadi mahasiswa baru, seperti teman-teman, menjadi mahasiswa baru, menjadi maru ya. Abang juga dulu sempat menjadi orang yang pilih-pilih. Karena selera Abang ini tinggi. Selera Abang tinggi ya. Standar Abang itu tinggi. Abang nggak mau hanya sekedar bergabung dengan organisasi, tetapi organisasi itu tidak bisa memberikan hal yang lebih, hal yang bermanfaat untuk pribadi Abang gitu ya. Seperti itu. Abang termasuk orang yang pilih-pilih saat menjadi maru seperti teman-teman sekarang ya. Abang lihat semua organisasi itu, Abang lihat dulu, Abang rasakan, Abang lihat dengan mata Abang dengar dengan telinga Abang sendiri, Abang cari tahu sendiri, ini PMII, ini HMI, ini kami, ya, ini LDK, ini Kopma, ini Abang semuanya Abang cari tahu ini. Abang agak lama, agak terlambat juga ya bergabung dengan organisasi. Abang lihat-lihat. Setelah itu ada salah satu orang yang mengatakan LDK aja gabung ya, agak senior lah, LDK aja. Saat itu ya udah Abang istiqomah bismillah. Setelah Abang ini kejadiannya setelah Abang lihat-lihat semua ya. Dulu Abang lihat-lihat juga dulu PNI Abang lihat, HNI Abang lihat, Kopma Abang lihat, Menwa Abang lihat ya. Abang lihat semua. Setelah itu, setelah Abang lihat-lihat, barulah ada senior yang datang menawarkan LDK itu apa, Abang tanya gitu ya. Walaupun Abang sedikit banyaknya sudah tahu LDK itu apa gitu. Karena Abang sudah mencari tahu gitu. Akhirnya Abang putuskan untuk bergabung dengan LDK. Seperti itu ya. Intinya kita harus jeli, harus teliti melihat organisasi itu. Sekali lagi bukan tentang apa organisasinya, tapi tentang apa yang ada di dalam organisasinya. Kalau kita lihat di dalam organisasi itu bisa memberikan hal yang lebih untuk diri kita, terlebih bisa memberikan sesuatu yang bisa merubah diri kita, yang bisa memberikan perubahan yang secara signifikan pada diri kita, maka pilihlah organisasi itu. Namun kalau hanya organisasi itu hanya menawarkan popularitas, organisasi itu hanya menawarkan nanti mudah ujian, nanti mudah gini-gini, nanti pokoknya ada permudahan dalam urusan kampus lah ya, nggak ada feedback kebermanfaatan atau bisa merubah diri kita pribadi ya, teman-teman harus wajib pilih-pilih lah, timbang-timbang lagi seperti itu. Dan alhamdulillah Abang bersama LDK bisa seperti saat ini. Wallahu taala alam. Teman-teman harus juga merasakan. Kembali ke moderator. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin pasti banyak teman-teman bertanya mungkin, tapi karena waktu sudah agak sedikit larut Bang. Masya Allah, semangat para semua teman-teman, semangatnya Masya Allah Bang. Mungkin sudah nggak sabar mungkin nanti Bang. Mungkin dari Bang Agus ingin memberikan satu kesan atau pesan untuk penaku kita nih Bang. Beberapa kalimat mungkin Bang. Boleh Bang? Oke, sebagai penutup ataupun closing statement ya untuk teman-teman para peserta atau calon peserta Penaku ke-17 2021 yang mengangkat tema kuliah berprestasi, dakwah menginspirasi. Ya, jadilah teman-teman itu mahasiswa yang berprestasi, namun bukan hanya berprestasi, namun juga usahakan teman-teman itu bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Berorganisasi tidak akan mengganggu akademisi kita. Makanya kita coba mengangkat judul kuliah berprestasi
organisasi dakwah, namun kita bisa menginspirasi seperti itu. Mudah-mudahan ya teman-teman bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi, kemudian teman-teman juga bisa menjadi mahasiswa yang memiliki loyalitas dalam berdakwah. Dengan dakwah itulah kita bisa menginspirasi banyak orang. Bagaimana para sahabat itu yang dulunya belum menggenggam agama Islam, namun setelah menggenggam agama Islam, betapa banyak kita temuin para sahabat Nabi ya. Mereka itu setelah bergabung ataupun memeluk agama Islam, mereka menjadi suri tauladan ataupun menjadi orang-orang yang menginspirasi manusia yang lain. Luar biasa. Jadi teman-teman harus menjadi seperti itu. Kuliahlah dengan predikat yang baik, atau bisa dikatakan kuliah yang berprestasi sampai kita bisa menginspirasi. Organisasi, akademisi, sampailah teman-teman bisa merasakan asmaranisasi. Masya Allah. Tapi jangan ditiru asmaranisasinya. Demikian yang dapat abang sampaikan. Selamat menempuh ya kehidupan dunia kampus. Selamat bertemu dengan kegiatan Penaku 2021 yang ke-17 ya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu secara langsung ya. Gak sabar lagi ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan hati kita, dan mudah-mudahan Allah dengar ijabah kita, Allah dengar doa-doa kita, Allah permudah langkah kaki kita, ayunan tangan kita, sehingga kita dipertemukan di kegiatan Penaku di hari ke-1 dan ke-2. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian yang dapat abang sampaikan. Abang tutup. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila hisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bang Agus sudah memberikan kami semua atau untuk peserta semua arahan dan juga bimbingan dan juga pertanyaan-pertanyaan seputar LDK, Penaku, dan juga nanti untuk kedepannya. Masya Allah, karena waktu kita sudah hampir memasuki jam 10, karena ini sudah terlalu larut, mungkin ada baiknya kita langsung saja untuk mengakhiri acara pra kita hari ini. Saya sendiri, Yuli Afarza, mohon maaf sekali atas ketidaklayakan atau ucapan yang tidak berkenan di hati seluruh teman-teman semua, yang baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, yang menyinggung, mohon dimaafkan kepada Allah. Saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Dan juga saya juga berpesan untuk seluruh teman-teman, ditunggu kehadirannya pada tanggal 16 Oktober di Oke, teman-teman semua,